Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan bersama dosen pengampuh mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, yakni dalam hal ini Dr. Syafaat Anugrah Perdana MH, dan teman-teman pasca sarjana Hukum Keluarga Islam yang kami hormati dan kami muliakan pula. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan tugas makalah dari mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam. Terlebih dahulu, kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Asri dari jurusan Hukum Keluarga Islam pasca sarjana IAIN Parepare. Ya, adapun judul makalah yang akan kami presentasikan yakni pluralisme hukum dalam keluarga Islam. Ini merupakan tugas mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam. Pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Hukum keluarga merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan umat Islam karena menyangkut hubungan yang paling mendasar dalam struktur sosial, yaitu perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, serta kewarisan. Kemudian, kajian tentang pluralisme hukum keluarga Islam menjadi semakin penting di era modern sekarang ini karena masyarakat muslim menghadapi perubahan sosial yang cepat, baik akibat globalisasi, urbanisasi, maupun penetrasi hukum modern. Oleh karena itu, penelitian mengenai pluralisme hukum keluarga Islam ini menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman akademik tentang dinamika hukum keluarga Islam dalam masyarakat plural, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan umat. Hukum keluarga mengatur relasi paling fundamental dalam masyarakat, yakni perkawinan, perceraian anak, dan kewarisan. Di Indonesia, realitas sosial hukum menunjukkan pluralisme hukum, yakni keberlangsungan hukum Islam, fikih, dan kompilasi hukum Islam atau KHI, hukum adat yang beragam, dan hukum negara atau undang-undang perkawinan dan peraturan turunannya. Interaksi ketiga sumber hukum ini memengaruhi status hukum individu dan keluarga. Misalnya pada kasus nikah siri, sengketa waris, dan pelaksanaan perceraian yang sering menimbulkan ketidakpastian hak-hak pihak terkait, istri, anak, dan pewaris. Adapun rumusan masalah yang kami angkat pada makalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana konsep dan bentuk pluralisme hukum yang muncul dalam ranah keluarga Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pluralisme hukum tersebut tampak pada 3 ranah utama dalam keluarga. Yang pertama, perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Kemudian yang ketiga, apa problematika yang muncul akibat pluralisme hukum, dan solusi apa yang realistis untuk harmonisasi implementasi hukum keluarga Islam. Yang pertama, pengertian pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural, yang berarti jamak, artinya banyak. Kemudian ditambahkan akhirannya isme,
yang artinya paham atau sistem keyakinan. Secara etimologis, pluralisme merujuk kepada suatu sistem nilai yang mengakui dan mengatur keberagaman, baik dalam aspek agama, budaya, suku, ras, bahasa maupun kepercayaan dalam masyarakat. Pluralisme hukum merujuk pada keberadaan lebih dari satu sistem aturan hukum yang hidup berdampingan dan bersamaan dalam suatu masyarakat dan berpotensi saling bersinggungan atau bersinergi. Kemudian dalam konteks keluarga Islam di Indonesia, pluralisme muncul karena adanya tradisi hukum Islam. Kedua, adanya hukum adat yang berbeda-beda antar negara dan antar daerah, dan hukum nasional yang bersifat sekular atau positif, atau dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan 1974 dan peraturan terkait seperti peraturan pencatatan. Dasar normatif. Secara formal, hukum nasional Undang-Undang 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam atau KHI 1991 sebagai pedoman peradilan agama. Ini adalah payung hukum yang menjadi titik temu antara hukum negara dan praktik Islam. Namun di lapangan banyak praktik-praktik adat lokal dan pemahaman agama tradisional tetap berpengaruh besar terhadap perilaku keluarga, sehingga memunculkan pluralitas keputusan dan praktik. Kemudian implikasi praktis. Pluralisme ini memunculkan dilema kepastian hukum. Misalnya ketika terjadi perceraian secara agama atau talak di luar pengadilan, tetapi tidak tercatat secara negara. Ini menyebabkan masalah status anak dan hak waris, atau ketika pewaris mengikuti adat yang bertentangan dengan ketentuan faraid sehingga menimbulkan gugatan. Kemudian yang kedua, bentuk pluralisme hukum pada praktik keluarga, yakni pada perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Yang pertama, perkawinan. Pencatatan legitimasi. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan pencatatan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, praktik nikah siri atau akad tanpa pencatatan negara tetap meluas karena alasannya biaya, adat, atau pilihan sosial. Dampaknya, ketidakjelasan status hukum siapa yang menjadi istri sah di mata negara. Kemudian, perkawinan campur adat. Pada komunitas tertentu, pernikahan adat tetap dipraktikkan berdampingan dengan pernikahan agama dan pencatatan negara. Ini menghasilkan model plural legal yang fleksibel tetapi kompleks ketika terjadi sengketa. Kemudian perceraian, talak dan putusan pengadilan agama. Dalam fikih, talak atau oleh suami dapat terjadi secara langsung, tetapi untuk kepastian hukum dan urusan administratif, biasanya perceraian difinalkan di pengadilan agama. Perbedaan prosedur ini sering menimbulkan konflik praktik. Talak yang diucapkan tetapi tidak diformalkan. Ini masalah nafkah, juga hak asuh dan pembagian harta. Kemudian kewarisan antara faraid dan adat beserta hukum perdata. Sistem waris Islam atau faraid mengatur pembagian harta dengan ketentuan tertentu. Di sisi lain, adat di beberapa daerah menerapkan pola waris bilateral, matrilinear, atau lain-lain. Misalnya di suku Minangkabau. Selain itu, mereka yang tidak tercatat atau yang menikah siri biasa menghadapi tantangan ketika mengklaim hak waris. Kemudian, bagian yang ketiga, problematika dan solusi dalam hukum keluarga. Problematika utama, yang pertama, ketidakpastian hukum dan akses perlindungan negara, terutama bagi perempuan dan
anak dari pernikahan tak tercatat. Kemudian yang kedua, tumpang tindih norma dan interpretasi. Perbedaan hasil putusan antar daerah atau hakim karena perbedaan rujukan baik adat, KHI, dan fikih lokal. Kemudian yang ketiga, kesenjangan gender. Ini praktik tertentu baik adat maupun ijtihad sempit berpotensi mengurangi hak perempuan dalam perceraian atau waris. Yang keempat, kurangnya literasi hukum masyarakat. Masyarakat lebih mengikuti tradisi dan tokoh lokal ketimbang prosedur formal, sehingga celah untuk praktik yang merugikan tetap ada. Kemudian solusi dan rekomendasi. Yang pertama, penguatan pencatatan perkawinan. Ini mengenai kebijakan yang mempermudah akses pencatatan, misalnya layanan jemput bola KUA, ringankan biaya, dan kampanye literasi hukum untuk masyarakat. Kemudian pengembangan KHI dan pedoman yudisial. Ini memperjelas pedoman implementasi KHI, memperkuat pelatihan hakim agama mengenai interpretasi yang sensitif gender dan akomodatif terhadap realitas adat tanpa melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, rekognisi fatwa dan peran ulama lokal. Ini mengatur mekanisme rekognisi fatwa lokal sehingga fatwa yang berpotensi bertentangan dengan norma hak asasi dapat diatasi lewat mekanisme tertib hukum negara. Kemudian, dialog hukum adat agama. Forum mufakat antara tokoh adat, ulama, dan aparat hukum untuk mencari solusi lokal yang tidak mengorbankan prinsip syariah dan hak asasi. Kemudian yang terakhir, perlindungan khusus untuk kelompok yang rentan. Ini mengenai regulasi atau aturan teknis tentang pengakuan anak, hak waris, dan nafkah bagi korban perceraian agar tidak jatuh ke celah pluralisme. Tentu dari pemaparan makalah yang kami sampaikan masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu saran dan masukan baik dari teman-teman pasca sarjana maupun dosen pengampu mata kuliah antropologi hukum keluarga Islam sangat diharapkan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar naik sepeda, beli pepaya sama tomat muda. Kalau ada salah kata, jangan dimarahi, maklum masih muda. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.